Rumah Budaya Terah Kerajaan Majapahit mempersembahkan Teologi Aliran Kebatinan, Bab 8. Keutamaan amal soleh bagi penghayat kebatinan. Karya penulis, Dr. H.R. Wijaya M.C.M. SIP HD. Sebelum lanjut menyaksikan video ini, terlebih dahulu subscribe channel Rumah Budaya Terah Majapahit ini, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. Terima kasih. Berbuat baik bagi sesama hidup. Tolong menolong bagi penghayat merupakan amal soleh yang harus dilakukan terus-menerus. Perkembangan tasawuf Jawa bertambah dinamis setelah agama Islam masuk ke bumi Nusantara yang disebarkan oleh para ulama dan saudagar kaya. Mengerti tasawuf cukup mewarnai isi tasawuf Jawa. Para raja baru yang telah memeluk agama Islam seperti Raja-Raja Demak, Pajang dan Mataram cukup aktif mendukung perkembangan sastra Islam. Kerja sama antara raja dengan pengarang ini memunculkan adanya istilah pujangga istana, sehingga karya sastranya kadang-kadang terpengaruh oleh kepentingan politik keraton. Sebagian pujangga istana itu sadar akan posisinya, sehingga sorotan masyarakat yang agak sinis dapat dihindari. Untuk menjaga idealismenya, pujangga istana itu menyampaikan gagasannya lewat sasmita atau perlambang yang santun dan halus. Salah satu periode perkembangan yang patut dicermati adalah fase pergolakan politik yang terjadi pada masa awal pertumbuhan Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebelumnya telah diawali perpindahan ibu kota Mataram dari Kota Gede ke Pleret, lalu ke Kartasura, dan pindah ke Surakarta. Penderitaan politik dan ekonomi pada masa ini ternyata membawa hikmah dan berkah pada bidang lain, terutama bidang kebudayaan, kesenian dan kesusastraan. Hasil karya sastra lama yang besar dan monumental seperti Kakawin Ramayana, Mahabharata, dan Arjuna Wiwaha digali, diteliti, disadur dan diterjemahkan. Karya-karya asing, terutama karya pujangga Islam Mesir, Timur Tengah, Gujarat dan Aceh digarap, disebarkan dan dikembangkan dalam wajah baru yang disesuaikan dengan dunia kejawen. Para pujangga masa itu benar-benar bersemangat dalam mengekspresikan bakatnya. Produksi estetika kesusastraan yang bersifat orisinal berkembang pesat laksana jamur di musim penghujan. Kegairahan bidang budaya, seni, dan sastra yang bersifat etis religius seakan-akan mengobati luka istana akibat krisis politik. Masa rakyat yang sudah lelah dan jenuh menyaksikan pertikaian tersihir dan terhibur oleh keanggunan dan keagungan sastra estetis. Kekacauan kekuasaan kerajaan digeser oleh kualitas kebudayaan, kesenian dan kesusastraan. Para raja, permaisuri, pangeran, bangsawan dan kerabat istana berlomba-lomba terlibat secara aktif dan profesional dalam dunia karang-mengarang. Aktivitas ini ternyata membawa keunggulan tersendiri. Kehidupan sastra budaya yang bersifat sufistik religius itu membuahkan kewibawaan dan kepercayaan di mata rakyat. Radikalitas dan anarki di tanah Jawa akibat krisis politik dan ekonomi dapat dicegah oleh spiritualitas seni yang cenderung pada dunia pikiran asketis. Sufisme pelan-pelan merambah dan merembes pada pola kebudayaan Jawa yang meluas dan mengakar. Ahli tasawuf bisa belajar kepada para penghayat kebatinan Jawa mengenai ilmu ekonomi. Adapun pelajarannya adalah sebagai berikut. Karena itu hanya salah satu, mana yang dilaksanakan jangan sampai terhenti dan menoleh. Di pemerintahan jika tak begitu lebih baik menyingkir ke hutan gunung dan gua-gua sepi, jangan terbiasa ke kota. Sedangkan tingkah manusia yang membuat gara-gara keonaran besar menakutkan yaitu pada zaman Sangara. Bukan tingkah jagat, sesungguhnya hanya tingkah manusia yang mengaku pandai.
Sesungguhnya banyak yang menggunakan tirai bertutupkan macam-macam bercampur dengan segala sesuatu. Berkata-kata keterlaluan, berlagak pandai dan berlagak berani, menyampaikan wejangan, mengaku pandai bijaksana. Dengan angkuhnya hendak melindungi kepada para fakir miskin, yang tinggal di gunung dan lembah, supaya keselatannya. Akhirnya para miskin kebingungan kian kemari saling berebut tidak karuan. Berbondong-bondong mendatangi, mengepung yang sedang berpromosi hendak mempertahankan kesejahteraan, meninggalkan kebutuhan rumahnya akhirnya tak ada gunanya, mengikuti arus kawannya, tidak tahu maksud sesungguhnya. Lalu kembali ke soal mengabdi raja jika ada restu raja. Harus berserah pura-pura bodoh, setuju semua titahnya. Mengikuti semua kehendaknya, karena sang raja, setuju berkuasa memberi hidup dan mati. Harus selalu tunduk menyembah, menyatakan patuh dalam hati, menyadari keberadaan diri, merasakan sebagai budak diatur dan dikuasai oleh baginda raja, merasakan tidak berhak hidup. Mantapkan hati sampai mati melaksanakan kehendak raja yang tidak mengenal waktu. Sedangkan tata aturannya jika dicintai raja yaitu pada waktu diperintah tidak perlu dengan pujian. Dan yang menjadi tanda bukti diterima hasil karya yang ditugaskan, sering mendapat hadiah dari raja tapi jika sudah begitu jangan engkau sembarangan. Hati lalu menjadi pasang surut. Maksud pasang surut itu, penjelasannya yaitu dalam melaksanakan tugas rajin lalu menyeleweng, membolos tidak karuan. Mengandalkan bahwa sudah diterima janganlah kau begitu sebab cinta dari raja tidak dapat diandalkan. Sebab jika kehendak raja ingin memasang jebakan, waspadalah dalam melihat, seperti dalam melihat wayang. Bagaimana gerakannya selalu perhatikan raut wajahnya agar memahami kehendak raja. Jika ada jebakan batin terselubung tak terlihat, sesungguhnya telah dijabarkan tergelar di depanmu. Perhatikanlah semua itu jika kau tak menyadari tentu terperangkap jebakan. Sebaiknya diketahui sebab salah mengerti tak memahami tindakan karena selalu samar dan rahasia. Tidak memahami gerakan mata akhirnya menemui celaka, terlalu mengabaikan terlanjur terkena perangkap. Karena terlengah hatinya akhirnya masuk jebakan sebab tergoda harapannya jika membanggakan dirinya teguh hati malah terlihat kebodohannya, sama dengan yang telah melakukan aib. Kapan akan sampai pada apa yang dicita-citakan? Sebab selalu terbentur di hati terlanjur terhenti di jalan tak lancar cita-citanya. Tidak melaksanakan perintah raja terlanjur mengaku sebagai orang pandai. Lain dengan yang sudah mantap dijebak tidak akan mempan. Pikirannya terpusat pada cita-cita semula untuk mendapat restu raja secara merata jangan salah langkah oleh pengawasan teliti. Lalu karena sudah tahu bahwa sang raja itu yang berkuasa memberikan perintah, maka dirimu harus waspada berhati-hati dalam tingkah laku, hati selalu setia dan taat untuk mengabdi sang raja. Jika kebetulan sedang melihat gerak lirikan raja tenangkanlah dirimu menerima perintah dan tindakan dan harus menangkap isinya. Melaksanakan apa saja harus berkenan di hati raja. Dengan wajah yang selalu ceria dengan gerak yang menyenangkan, tenang tapi terlihat senang. Sebab jika tidak terlihat itu sama saja dengan yang tidak tahu isyarat karena katanya salah rasa. Sedangkan jika belum mampu mengadu kemahiran, menangkap tindakan, lebih baik duduk terdiam dengan hati yang ditenangkan, jangan gentar di depan raja. Jadilah seperti sinar dari api yang sedang menyala, agar mendapat sayang, cinta dari raja yang berbelas kasih kepada abdi yang memperhatikan, maka dari itu jika ada dapat melegakan hati raja, sebaiknya ketahuilah yang menjadi penyebabnya, dan mana yang tidak mendatangkan cinta, sebab itu yang menjadikan petunjuk yang terlihat. Menunjukkan bahasa yang jujur ada peribahasa, tak ada air mengalir ke atas. Begitulah caranya mengabdi. Adapun sebagai abdi tentu tidak mampu menolak kehendak raja. Harus selalu melaksanakan semua yang dikehendaki raja. Contohnya begitu seperti wayang yang berkata tentu harus ada jawabannya. Para pembesar seluruh negeri yang berfungsi sebagai layar. Wayang yang meniru tingkahnya kesalahan orang mengabdi jika malas dan suka bergaya. Menyeleweng tidak memperhatikan rahasianya yang seperti itu. Sebab dari kurang memperhatikan, tidak tahu menempatkan diri. Selalu mengumbar suara ramah. Tidak ada yang dilakukan, serius bahasanya tidak karuan.
Sebab telah kedahuluan timbul rasa bahwa dirinya disayangi, dan lagi belum tentu tahu cara menerapkan hati yang bahagia. Terlanjur merasa dirinya pandai di mana dapat menerima cinta sayang dari raja, tak mungkin jika nanti menemukan kebaikan yang utama. Harap diketahui bahwa sesungguhnya jarang yang mampu yang waspada akan penglihatan. Seperti yang diceritakan itu jika tidak mendapatkan sasmita. Keturunan Lailatul Qadar sungguh belum menemukan orang pintar tanpa bertapa. Kecuali sang Nabi Muhammad utusan dunia yang benar-benar buta Tuhan, jika beserta keturunannya sampai zaman sekarang bijak tak ada yang meniru jika tidak bertapa dan mengabdi. Maka orang mengabdi raja, jika dipercaya jangan gegabah. Dapat dipercaya itu banyak halnya, dapat dipercaya terhadap wanita, dapat dipercaya menjaga harta, dapat dipercaya mengatasi masalah, dan dipercaya dalam pemikiran. Sebab-sebab serta dipercaya dalam kerahasiaan, tata krama dan sopan santun, beserta kemampuannya. Jika dipercaya terhadap wanita hendaklah bagai telur hidup itulah tekad hati tenang seperti orang impoten. Sikap terhadap wanita, jangan meninggalkan kesopanan. Laksanakan sampai mati jika sampai melakukan, mau mencuri cinta, jika tidak begitu tentu menyalahi pengabdiannya. Dan terhadap sesama pembantu, akhirnya tak ada yang dipercaya karena pedoman untuk mengabdi raja, memenuhi tata krama, dan kesungguhan sedangkan jika dirimu dipercaya menjaga harga benda. Masing-masing hendaklah mampu mempelajari bertambahnya harta atau mengembangkan harta itu dan hatinya harus menerima bagiannya sendiri. Jika mampu demikian baik mendapat kasih dari sang raja, jika tidak mampu melaksanakan yang demikian, bersiaplah menjadi cadangan saja jika ada kehendak raja. Jika merasa kurang laksanakan dengan sungguh-sungguh menjual anak istrimu, agar sang raja jangan kecewa di hatinya yang akhirnya sang raja mencatat dalam hati, jika bersungguh-sungguh tetapi jika engkau selalu membelanjakan kepunyaan raja. Pelajaran ilmu ekonomi tersebut dipakai oleh para penghayat kebatinan Jawa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagi kenikmatan. Berbagi kenikmatan bagi penghayat merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas amal soleh. Perjalanan yang ditempuh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Tuhan sungguh amat panjang dan tak mudah dilalui. Tetapi, demikian bagi orang yang mampu menguasai ilmu mengenai hal itu secara tepat dan mantap, lalu dijalaninya dengan tekun dan tabah, perjalanan itu bakal sampai pada tujuan, bahkan bukan mustahil ia akan mengenal siapa pamongnya. Pada ujung perjalanan nanti seorang sufi akan bertemu dan dapat melihat yang momong, dirinya selama ini, yang menjaga dan mengawasinya, meruhi marang kang momong. Kepercayaan sinkretisme yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa kuno dengan agama Islam sangat mendominasi kaum santri warga NU. Tidak heran, jika mereka sangat percaya dengan kekuatan gaib para kiai dan juga makhluk halus seperti jin yang mewarnai ritual keagamaan mereka. Itulah sebabnya organisasi ini lebih cocok disebut organisasi yang menekankan unsur budaya Islam. Kesempurnaan hidup manusia dalam serat tasawuf Jawa dapat dicapai lewat berguru, mesuraga dan mesubudi. Sastroamijoyo, 1967-73. Wejangan tasawuf Jawa dapat dikelompokkan menjadi 5 hal, yaitu pancamaya, makrokosmos, mikrokosmos, pramana ilmu pelepasan, dan mati sajroning ngaurip, hidup dalam mati, mati dalam hidup, Adhikara, 1986-32. Istilah-istilah tersebut mengandung makna simbolik yang merupakan bagian kunci untuk memahami konsep etik mistik Jawa. Kesatuan antara Tuhan, manusia, dan dunia menurut tasawuf Jawa disebut dengan istilah manunggaling kawula Gusti atau curiga manjing warangka, yang mengandung pengertian teologis yang bermakna hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sosiologis yang bermakna hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan ekologis yang bermakna hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Berlainan dengan sembah raga, sembah kalbu lebih menitik beratkan kebersihan dan kesucian kalbu dari sifat-sifat yang mengotori hati. Maka sembah ini tidak disucikan dengan air dalam formula taharah jasmaniyah, tetapi disucikan dengan memperkecil keinginan hawa nafsu dalam formula taharah batiniyah.
Apabila sembah raga menekankan penggunaan air untuk membasuh segala kotoran dan najis lahiriah, maka sembah kalbu menekankan pengekangan hawa nafsu untuk membasuh noda dan dosa yang dikarenakan karena pengaruh dan dorongan nafsu yang mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran dan dosa. Sucin tanpa banyu amun menyuda, hardaning kalbu. Ada pepatah Jawa yang bunyinya urip iku mung mampir ngombe, artinya hidup di dunia ini hanyalah untuk mampir minum. Itu artinya orang hidup di dunia ini hanya dalam waktu singkat, maka itu berbuatlah yang pantas dan benar. Taharah bersuci itu, demikian kata Al-Ghazali, ada 4 tingkatan. Pertama, membersihkan hadat dan najis yang bersifat lahiriah. Kedua, membersihkan anggota badan dari berbagai pelanggaran dan dosa. Ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan budi pekerti yang hina. Keempat, membersihkan hati nurani dari apa yang selain Allah. Dan yang keempat inilah tahapan para nabi dan sidikin. Sesungguhnya sebulat-bulat ilmu ialah ilmu ketuhanan. Kebulatan mencakup kepercayaan dan penghayatannya, ilmu dan pengalamannya, pengakuan dan pembuktian. Dari semenjak semula bumi Nusantara ini mengenal wejangan turun-temurun, titi tetas tetesing sabda, berbudi bawa laksana, satunya kata dan perbuatan. Supajar, 1993-63. Selanjutnya Damarjati mengatakan bahwa ungkapan sedulur papat lima pancer dan kiblat papat lima pancer itu terkenal. Dalam Keraton Yogyakarta hal itu berstruktur rangkap, yaitu 4 bupati dalam, 4 bupati luar, 1 warangka dalam atau patih dan 1 sinuwun seperti struktur baku kemanusiaan. Semuanya itu diperkuat Masjid Pato Negari keempat penjuru atau kiblat papat, yaitu Pelosok Kuning, Melangi, Banguntapan, dan jejeran Wonokromo. Sedangkan yang dimaksud dengan panca 5 ialah gending khusus, yang setiap saat bisa dihentikan atau suwuk menjelang tancep kayon. Artinya ialah mereka yang sudah memenuhi kebulatan kelima syariat, setiap saat siap untuk menyongsong kehidupan abadi, sebagaimana dilambangkan oleh tarian boneka hidup kayu tidak dimensional, yaitu golek kayu, yang berarti pencarian hidup. Supajar, 1993-6869. Para pengamat yang menyangkal sinkretisme sebagai ciri karakteristik pandangan Jawa itu, mencoba mencari istilah-istilah lain yang dianggap lebih tepat, seperti istilah mosaik, Abdullah Cipto Prawiro, koalition, gonda, atau sekedar percampuran, atau fermenginken. Istilah-istilah lain lagi yang juga dipakai oleh sementara pakar sebagai pengganti istilah sinkretisme adalah amalgamation, blending, fusi atau fusion, peleburan, dan lain-lain. Memang dalam pengamatan sinkretisme bukanlah ciri karakteristik pandangan Jawa, gejala sinkretisme dapat kita temui di mana-mana. Juga dalam berbagai agama yang kita kenal sekarang ini. Bahkan, dalam A Dictionary of Comparative Religion, dinyatakan bahwa hanya sedikit saja agama yang benar-benar bebas dari sinkretisme. Di kalangan masyarakat Jawa, kecenderungan sinkretisme memang cukup besar, tetapi adalah tidak benar kalau disimpulkan bahwa sinkretisme merupakan ciri karakteristik pandangan hidup Jawa, yang betul-betul merupakan ciri karakteristik semangat tantularisme itu. Istilah tantularisme ini masih baru dan tentunya masih asing bagi para pakar budaya Jawa. Sekalipun istilahnya baru, tetapi sesungguhnya tanturalisme adalah semangat yang sudah semenjak zaman dahulu tumbuh subur di kalangan masyarakat Jawa. Berbagai istilah alternatif terhadap sinkretisme tersebut bisa dipersepsikan semangat yang terdapat dalam dan merupakan ciri karakteristik pandangan Jawa. Istilah-istilah tersebut terkesan hanya menunjuk pada bentuk dan proses yang terjadi, bukan pada semangat. Istilah-istilah tersebut juga tidak mampu menunjuk secara tegas perbedaan yang mendasar dengan sinkretisme.
Subscribe channel Rumah Budaya Terah Majapahit ini, agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya. Terima kasih.